Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Terima kasih. Marilah kita kembali mendengarkan sebuah pertanyaan berkenaan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Shalom. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang menjadi pertanyaan atas firman Tuhan ini adalah, apa yang menjadi buah dari setiap iman dari orang-orang percaya? Shalom, terima kasih. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk setiap orang percaya itu bersungguh-sungguh hidup di dalam iman kepercayaannya. Nats ini mendorong orang Kristen atau mengajak setiap orang Kristen agar tetap terus bertumbuh di dalam iman, yaitu melalui pengenalan yang semakin baik akan Tuhan Allah yang diimaninya, akan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamatnya. Sehingga saudara yang terkasih, hari demi hari, setiap orang percaya itu dengan semakin mengenal Allah, yaitu hubungannya terjalin dengan baik. Hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus itu terjalin dengan baik, atau mau tetap hidup intim dengan Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, suatu hubungan pribadi yang makin lama, makin dalam Yesus Kristus adalah buah daripada setiap iman orang-orang yang percaya. Dan pengenalan ini akan semakin membentuk orang percaya itu menjadi semakin hari semakin saleh, semakin hari semakin berkarakter, sama seperti Tuhan Allah. Sebab itulah setiap orang percaya itu harus mampu dan dimampukan supaya bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah pertumbuhan iman yang boleh didapatkan setiap orang yang bersungguh-sungguh hidup di dalam imannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, inilah yang menjadi kesaksian, inilah yang menjadi berita Injil bagi setiap orang-orang di sekitar kita, di mana pertumbuhan iman setiap orang percaya itu mampu menjadi terang dan mampu memberi rasa yang terbaik seperti garam bagi lingkungan sekitar kita. Dengan demikian kita dimampukan menjadi suatu berkat kepada sekitar kita, sebab setiap orang percaya itu hidup sungguh-sungguh di dalam imannya dengan meniru karakter-karakter yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita.
Karena itulah firman Tuhan renungan hari ini mengajak kita agar setiap orang percaya semakin hari semakin bersungguh-sungguh menunjukkan buah-buah imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita tetap hidup di dalam kebajikan, yang mana kebajikan itu merupakan keberanian atau keuletan untuk menyaksikan apa yang menjadi kita imani itu. Hidup dengan kebajikan itu kita dimampukan untuk menyaksikan Tuhan Allah, terutama di segala kondisi, di segala tantangan atau hambatan yang kita lalui. Iman kita bisa membuat kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam segala hambatan itu. Terutama kita harus memenangkan segala hambatan itu melalui kebajikan yang firman Tuhan ajak setiap orang percaya miliki. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, di situasi apapun kita harus dapat menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang mana Tuhan Allah telah menyelamatkan dunia ini. Setelah kebajikan saudaraku yang terkasih, ditingkatkan lagi dengan hal yang berikut, yaitu pengetahuan. Yaitu pengetahuan praktis, kemampuan untuk menangani kehidupan, untuk mengambil suatu keputusan dengan tepat, dengan benar, atau dengan efisien dan cepat, serta bertindak secara terhormat. Terutama saudaraku yang terkasih, dalam zaman informasi ini kita harus arif dalam menyikapi semua kejadian dan informasi, di mana kita harus mengambil keputusan yang cermat dan yang tepat. Jangan panik, jangan takut, dan jangan konyol, tetapi tetaplah tenang, tetaplah waspada. Oleh karena itulah kita dianugerahkan kebajikan, kita dianugerahkan pengetahuan. Setiap orang yang bersungguh-sungguh hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang membimbing kita di dalam menghidupi iman yang sungguh-sungguh, berbuah melalui perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada, dan Tuhan Yesus yang menguatkan melalui Roh-Nya untuk menghadapi segala tantangan ataupun hambatan yang kita lalui di dalam hidup ini. Amin.